Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kuliah kita bab 1 Teknologi VLSI dengan bagian keempat yaitu ekosistem industri chip. Pertama, kita mencoba menjelaskan ekosistem industri elektronika. Industri elektronika sendiri memiliki value chains ya atau rantai nilai seperti tampak pada gambar ini. Dimulai dengan industri hulu yaitu industri komponen yang membuat chip ya. Kemudian dilanjutkan dengan industri ODM ya. Industri ODM adalah industri yang membuat aplikasi daripada chip tersebut menjadi sebuah produk sesuai dengan keinginan daripada customer ya. Tetapi ODM atau original design manufacturing dia tidak melakukannya untuk perusahaannya, tetapi dia membuat produk dengan fungsi tertentu, ya, aplikasi tertentu tanpa merek ya, diproduksi. Tujuannya adalah membuat reference design yang dapat diproduksi dalam jumlah massal ya, baik ODM atau OEM ya. Kemudian dari industri ini sebagai contoh misalnya smartphone ya. Smartphone ada banyak merek tapi di dalamnya ternyata sama. Paling perbedaannya adalah di jumlah memori, jenis display dan lain sebagainya. Nah, itu desain yang sama itu didesain oleh ODM atau OEM. Kemudian reference design dihasilkan ODM ini dalam bentuk board, PCB atau PCBA biasanya dimanufaktur oleh industri manufaktur dalam jumlah massal. Ya, di sini dalam bentuk manufacturing PCB, assembly PCB, casing, assembly ini dilakukan di proses manufacturing ini. Kemudian terakhir ada sistem integrator yaitu menggabungkan antara PCB, casing, software dan lain sebagainya sehingga menjadi satu produk tertentu. Biasanya sistem integrator yang memiliki merek untuk nanti dijual. Dan terakhir adalah value chain retail yang melakukan marketing daripada produk ini. Seperti telah dijelaskan di sebelumnya, dari segi nilai ini dari hulu ke hilir bentuknya merupakan smiling graph. Hulu profit marginnya semakin tinggi, value added-nya semakin tinggi, knowledge-nya makin tinggi, sementara di manufacturing paling rendah dari sisi profit margin. Kemudian di bisnis meningkat lagi. Kita bahas yang pertama, yaitu ekosistem daripada industri chip-nya sendiri. Ya, jadi yang pertama tadi, saya kembali ke depan, saya akan membahas ekosistem komponennya. Ya. Di komponen sendiri juga terdiri atas beberapa value chain. Yang pertama adalah perusahaan yang melakukan desain daripada chip itu sendiri. Ini disebut dengan chip design house. Ya. Sebagai contoh yang melakukan desain saja, mungkin saudara kenal dengan ARM, ya, atau Qualcomm, atau Broadcom. Ini adalah perusahaan-perusahaan design house yang melakukan proses desain daripada chip itu sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu perusahaan wafer fabrication. Dari desain tersebut, ya, dia difabrikasi ya, oleh sebuah industri yang disebut dengan wafer fabrication sehingga menghasilkan desain yang sudah diimplementasikan di atas wafer seperti ini. Ya. Kemudian wafer ini perlu dipotong-potong, kemudian di assembly, di package, ya, sehingga menjadi komponen seperti ini. Di assembly tadi seperti di awal pernah saya jelaskan, kita membuat interkoneksi ke bagian luar daripada dice yang kita buat. Ya. Selanjutnya dilakukan testing dan measurement dari kinerjanya. Terakhir ditaruh di board untuk verifikasi. Nah, ini adalah pekerjaan daripada industri komponen yang terdiri dari beberapa perusahaan juga, tidak hanya satu perusahaan. Ya, sehingga dihasilkan akhir adalah chip siap produksi. Kemudian yang kedua, di sini tadi selain design house ada namanya wafer fabrication. Nah, ini biasanya industri ini kita sebut dengan industri wafer fab, ya, yaitu memfabrikasi, mengimplementasikan desain di atas wafer, ya, jadi sirkuit elektronik, ya. Nah, disebut dengan wafer fab. Dan ini hanya fokus di beberapa tempat di dunia, ya, seperti karena cost-nya cukup besar. Nilai investasinya dari 3 billion US sampai dengan 9 billion US. Sehingga karena mahalnya investasinya, teknologi ini terpusat hanya di beberapa tempat. Sebagai contoh yang besar-besar adalah TSMC di Taiwan, UMC Taiwan juga,
Global Foundry ada di Eropa, Singapura, US, dan SMIC di China. Ya. Foundry ini menerima desain dari manapun, ya, seperti dari desain host yang ada. Kemudian saya masuk ke industri yang berikutnya, yaitu industri IC packaging. Ya, tadi kembali saya jelaskan di sini, industri assembly dan packaging. Yang ini saya menjelaskan yang ini. Nah, industri ini terdiri dari beberapa tahap juga. Pertama, wafer yang diterima tadi dipotong-potong. Karena kita tahu bahwa di situ ada chipnya sendiri bentuknya kotak-kotak, dari yang bulat itu kita potong kecil-kecil. Kemudian die-nya itu diambil dari satu buah, kemudian dipindahkan untuk di assembly dengan semi automatic die handler di sini. Ini ada juga yang automatic die handler, dia memindahkan die-nya dari wafer ke satu lead frame. Kemudian dilakukan wire bonder, itu menghubungkan dari lead frame ke dies-nya. Kemudian dilakukan molding, jadi chip yang sudah di-wire itu dienkapsulasi dengan plastik, ya, semacam plastik, ya, sehingga bentuk yang hitam-hitam seperti ini. Terakhir di trim atau form atau singulation, itu kita memisahkan daripada chip-chip yang banyak ini dipotong, sehingga menjadi satu chip saja, dan di pinnya, kakinya itu ditekuk sesuai dengan ukuran PCB yang digunakan. Kemudian saya melanjutkan ke ekosistem manufaktur. Ya. Manufaktur sendiri, nah ini saya menjelaskan daripada tadi yang kita sudah bahas di bagian depan manufaktur ini. Saya ingin membahaskan yang ini. Manufaktur terdiri dari ada beberapa hal, yaitu PCB manufacturing, kemudian assembly atau SMT daripada PCB dan komponennya, pembuatan casing, dan test certification. Kalau kita lihat industri manufaktur di elektronik ini terdiri atas pertama komponen, ya, dan juga PCB. PCB masuk, dites dulu PCB-nya oke atau tidak. Kemudian screen-nya sesuai dengan routingnya di printing, ya, untuk kemudian di mounting komponennya, kemudian di solder baik menggunakan soldering machine atau airflow reflow oven, sehingga kita dapat PCB. Contohnya PCB-A untuk smartphone. Kemudian dari PCB ini di-assembly dengan casing-nya, sehingga kita dapat final product. Ya. Nah, ini juga menjelaskan value chain daripada manufacturing, komponen, PCB, di tester, kemudian automatic PCB screen printing, komponen motor, soldering, airflow oven, dapat kita PCB-nya. Sementara untuk PCB sendiri, ya, sekilas saya akan menjelaskan bagaimana memanufakturnya. Ini dengan menggunakan yang semi otomatik, yaitu menggunakan drilling dan routing, yaitu plat PCB dibolongkan, ya. Dan setelah bolong ini kemudian dibuat through hole untuk menghubungkan antar layer, ya. Kemudian desainnya dipindahkan kepada plat PCB menggunakan UV exposure. Kemudian bagian ini di etching, di develop pattern, ya, yang sudah di UV exposure. Kemudian bagian-bagian metal yang perlu di etching menggunakan etching machine. Kemudian kalau dia multi-layer, kita menggunakan multi-layer press, digabungkan beberapa PCB. Nah, ini untuk PCB assembly, ya, PCB assembly kita memerlukan SMT machine, ya. Kemudian high speed screen printing, komponen mounter, kemudian reflow oven, soldering, dan PCB moving tester. Ini adalah peralatan yang kita miliki di Politeknik Batam, kerjasama dari ITB dengan Pusat Mikroelektronika dengan Politeknik Batam. Kemudian saya menjelaskan sedikit tentang ODM tadi. Jadi ODM itu membuat produk referensi, ya, yang belum di brand, ya. Ya, dia membuat software-nya, firmware-nya, membuat PCB desainnya menggunakan komponen, kemudian IDE desainnya, kemudian prototyping dan produk, ya. Jadi ODM adalah industri yang membuat rancang bangun produk yang siap untuk dimanufaktur berbasis komponen atau reference design dihasilkan oleh vendor komponen.
Jadi reference design ini biasanya diberikan oleh komponen chip, perusahaan chip. Perusahaan chip itu jadi tidak hanya membuat chipnya, tapi dia juga memberi beberapa contoh aplikasi, semacam application note daripada produk tersebut. Kemudian terkait dengan industri manufaktur memberikan layanan kepada vendor equipment sebagai berikut. Jadi industri manufaktur sendiri biasanya industri yang terpisah, bukan dia yang memiliki ya produk tersebut, dia hanya melakukan manufaktur. Dan apa yang dia lakukan yaitu pembelian komponen, ya, pengadaan komponen itu dilakukan oleh industri ini. Kemudian circuit post assembly tadi dengan PCB mounting, ya, PCB tester dan lain sebagainya. Kemudian final assembly, ya, PCB digabung dengan casing dan lain sebagainya, dan terakhir testing. Jasa ini disebut juga dengan Electronic Manufacturing Service atau EMS atau Original Equipment Manufacturing OEM. Karena melakukan manufaktur berdasarkan spesifikasi yang diberikan oleh vendor pemilik merek atau klien. Jadi mereka bukan pemilik produk. Ya, biasanya pemilik produk adalah kita sebut dengan vendor. Dan terakhir, ya, biasanya produk-produk harus dites dan disertifikasi, dan untuk ini kita perlu berbagai fasilitas tes juga. Sebagai contoh di sini ada shock drop test machine atau environment chamber yang ini bisa temperaturnya diubah, humidity dirubah, mensimulasikan kondisi hujan dan lain sebagainya. Atau produk-produk teknologi komunikasi biasanya menggunakan anetic chamber, ya. Jadi ini adalah suatu ruangan yang terisolasi sehingga kita bisa meneliti propagasi daripada sinyal yang perangkat yang sudah dibuat. Nah, ini bagian terakhir yaitu gambaran peran industri IC. Kita lihat di sini industri di Cina sampai tahun 2016, ya. Ini sangat signifikan perannya, ya. Jadi kita lihat mereka melakukan membangun beberapa sektor mulai dari design, production, packaging dan test, ya. Ini mereka lakukan, ya. Dan masing-masing berkontribusi secara signifikan ya dengan nilai billion US dollars, ya. Sampai 180 billion US dollars, ya. 120 billion US, 60 billion US dollars. Dan ini sangat signifikan. Jadi ini menunjukkan bahwa sebuah negara itu bisa maju dengan mengembangkan industri electronics, lebih khususnya adalah industri chip. Makanya Indonesia sendiri perlu mengembangkan industri chip supaya menjadi negara maju. Baik, sekian kuliah saya terkait bab 1 dari perancangan sistem VLSI. Semoga mahasiswa dapat menarik manfaat dari kuliah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.